ini adalah kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, sehingga ini menimbulkan masalah ekonomi gitu. Jadi kalau ditanya masalah ekonomi itu apa sih? Yaitu kelangkaan. Nah, jadi langka ini pasti kalian sering dengar kan, langka itu misalnya kayak barangnya itu jarang gitu. Ketika kebutuhannya banyak, kebutuhan masyarakat akan suatu barang itu banyak, sedangkan barangnya itu hanya sedikit, sehingga tidak semua masyarakat bisa memiliki barang tersebut. Nah, itu disebut dengan langka. Jadi sulit untuk dicari, sulit untuk ditemukan. Nah, penyebab kelangkaan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Yang keempat, pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Yang kelima, bencana alam. Yang keenam, perbedaan letak geografis. Yang ketujuh, pertumbuhan penduduk tidak seimbang. Yang kedelapan, kemampuan untuk memproduksi rendah. Yang kesembilan, perkembangan teknologi berjalan lambat. Nah, tadi setelah kita tahu apa itu kelangkaan dan apa saja penyebab kelangkaan, di sini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu membuat skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan sumber daya alternatif. Yang ketiga, mengelola keuangan secara efisien. Yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang kelima, memanfaatkan bahan substitusi. Dan yang keenam, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Nah, jadi ini adalah cara-cara untuk mengatasi kelangkaan. Nah, jadi membuat skala prioritas kebutuhan itu kita harus menentukan mana sih kebutuhan yang paling penting. Jadi kita tuh jadi manusia tidak boleh serakah agar tidak terjadi kelangkaan. Karena kelangkaan itu bisa terjadi karena adanya keserakahan dari manusia. Maka itu kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan mana kebutuhan yang paling penting dan mana kebutuhan yang tidak terlalu penting. Nah, bagaimana sih cara menyusun skala prioritas kebutuhan? Nah, jadi urutan kebutuhan itu disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jadi mana dari yang paling penting? Nah, cara membuat skala prioritas yang pertama yaitu dengan menulis semua kebutuhan. Jadi kalian tulis dulu nih, kebutuhan kalian tuh apa aja sih? Kalian tulis dulu. Setelah kalian menulis semua kebutuhan, kemudian susun urutan kebutuhannya berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, jadi pas waktu pertama kalian tulis kan kalian ingat-ingat nih kebutuhannya apa aja. Itu belum tersusun kan? Kemudian kalian baca lagi dan kalian susun mana yang paling penting sampai yang tidak terlalu penting. Kemudian yang ketiga itu membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Nah, jadi dari setiap kebutuhan itu berapa dana yang diperlukan. Yang keempat yaitu memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Nah, jadi kalau misalnya kebutuhan kalian itu tidak terlalu memberikan manfaat, itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Dan jadi kalian harus berurutan dalam memenuhi kebutuhan itu dari yang paling penting, baru nanti setelah yang penting terpenuhi, barulah bisa memenuhi kebutuhan tambahannya gitu.